Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak jamaah Masjid Visip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini, siang hari ini kita bisa berkumpul setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada kita semua selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kitab yang menurut saya sangat tepat ya kita kaji di bulan Ramadan. Ya, judulnya adalah A'malul Qulub fi Majalisi Ramadan. A'malul Qulub fi Majalisi Ramadan, yaitu amal-amal hati, kerjaan atau perbuatan hati di majelis-majelis Ramadan. Ini ditulis oleh Abdullah Al-Anzi, di kolam Abdullah Al-Anzi. Nah, amal hati ya. Kenapa amaliyah atau perbuatan hati itu penting? Nah, seperti diungkapkan oleh penulis kitab ini, fa inna a'malal qulubi kal mahabbah wal khauf wal raja wal ikhlas wat tadarru wa ghairiha laha makana aliyah wa manzilah rafi'ah. Fa inna a'malal qulub, bahwa amal-amal hati seperti al-mahabbah, mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khauf, juga ketakutan. Takut kepada Allah itu juga bagian dari inti ajaran Islam ya, takut. Tapi kemudian ada ar-raja, harapan. Al-ikhlas, kemudian ikhlas. At-tadarru juga sama, ketundukan, kepatuhan, dan lain-lainnya. Laha makana aliyah, memiliki posisi yang tinggi. Wa manzilah rafi'ah, sama, jadi posisi yang tinggi. Di dalam Islam a'malul qulub atau pekerjaan hati itu kedudukannya sangat tinggi ya. Wa min dzalika anna a'malul qulub minal iman, bahwa yang namanya amal qulub atau perbuatan hati itu bagian dari iman. Idh al-imanu lahu zahirun, memang iman itu punya aspek yang zahir, yang bisa dilihat, zahir. Wahwa a'malul jawarih, yaitu amal atau tindakan jawarih. Jawarih itu anggota tubuh kita. Mata, tangan, mata kita gunakan untuk melihat ya. Tangan kita gunakan untuk bekerja ya. Mulut kita gunakan atau lisan kita gunakan untuk berkata hal-hal yang baik. Jadi kalau kita berucap hal yang baik, itu artinya aspek zahir dari iman. Tapi juga ada wabatin dan aspek batiniah, wahwa a'malul qulub. Jadi itu adalah perbuatan hati. Yaqulu Ibnul Qayyim, ya Ibnul Qayyim berkata, al-imanu lahu zahirun wa batinun, bahwa iman itu punya aspek zahir juga batin sekaligus. Wa zahiruhu qaulul lisan wa amalul jawarih. Ya, aspek zahirnya adalah ucapan-ucapan dari lisan kita atau tindakan-tindakan dari semua anggota tubuh kita. Itu aspek iman. Makanya kalau aspek zahir ini kita gunakan untuk kebaikan, maka pasti pahalanya sangat tinggi. Lisan misalnya nih, apalagi sekarang nih di bulan puasa, lisan kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, ya berkata yang baik, mengaji, itu pasti pahalanya berlipat-lipat. Tapi kebalikannya juga, kalau kemudian lisan digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka ya dosanya juga berlipat. Ya, padahal puasa ini kan as-shaumu junnah, puasa itu perisai. Nah, salah satu perisai yang kita harapkan adalah perisai dari lisan kita untuk menjaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Wa batinuhu,
Dan aspek batin tasdiqul qalbi wa inqiyaduhu wa mahabbatuhu. Ya. Dan aspek batin dari iman itu adalah tasdiqul qalbi, membenarkan dalam hati. Kita mengatakan secara lisan, tapi hati kita membenarkan. Kita mengatakan bahwa Allah itu esa, tauhid. Nah, hati kita mengkonfirmasi bahwa memang tauhid kita betul-betul karena Allah. Bisa jadi ada orang mengatakan di mulutnya Tuhan saya satu, tapi ternyata di hatinya dia banyak menghamba kepada hal-hal yang lain selain Tuhan. Ya. Bisa kepada batu cincin, misalnya ya. Batu cincin. Yakin nggak Pak, batu cincin itu ada kekuatannya? Atau kepada pohon. Ya. Atau bisa jadi orang datang ziarah, tapi ternyata di ziarahnya itu mengharapkan sesuatu. Padahal kalau kita berziarah itu kan sebetulnya kita berdoa. Zaro yazuru, itu kita berkunjung, datang. Makanya ketika kita masuk ke katakanlah kuburan gitu, nah kita kan disunahkan untuk mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Tapi kemudian kita tidak minta-minta kepada yang sudah meninggal. Nah, dalam hati kan kita tidak tahu, ya kan? Mulut kita bisa jadi mengucapkan betul Tuhan itu hanya Allah, tapi hati belum tentu. Nah, karena itu dalam kitab ini kita sinkronkan, jadi harus tasdiqul iman, tasdiqul qalbi. Ya. Bahkan dikatakan fala yanfa'u zahirun bila batin. Jadi yang zahir itu bisa menjadi tidak bermanfaat kalau aspek batinnya tidak ada. Jadi kira-kira aspek batin itu jadi jiwanya, jadi ruhnya. Kalau hanya zahirnya saja, ya itu seperti gelembung akhirnya gitu ya. Itu yang pertama aja. Kenapa a'malul qulub itu punya posisi yang tinggi. Kemudian yang kedua, anna a'malul qulub hiya ruhul ubudiyah wa lubbuha. Ini tadi. Bahwa amal hati, pekerjaan hati itu merupakan ruhul ibadah, ruhnya ibadah, jiwanya, spiritnya ibadah. Yaqulu Ibnul Qayyim, fa'amalul qalbi huwa ruhul ubudiyah wa lubuha. Bahwa yang disebut amal qalbi, ya, amalnya hati adalah ruhnya ibadah, wa lubuha, dan isinya, hakikatnya. Hakikat ibadah itu sesungguhnya ada dalam hati. Fa idza khala amalul jawarih minhu kana kal jasadi bila ruhin. Nah, ini diibaratkannya begitu. Jadi kalau amal lahiriah kita yang zahir, yang terlihat, tidak disertai dengan amaliyah hati, itu kal jasad bila ruhin, seperti jasad tubuh tanpa ruh. Artinya kalau jasad sudah enggak ada ruhnya, ya sama aja dengan gedebong pisang kan. Orang udah mati, ada jasadnya tapi ruhnya tidak ada. Nah, kira-kira perbandingannya saking pentingnya amaliyah al-qalbi. Jadi amal hati. Itu ya. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa a'malul qulub itu posisinya sangat tinggi? Anna a'malul qulub hiya aslul Islam. Nah, bahwa amal hati itu aslul Islam, dasarnya Islam. Ya, fondasinya Islam. Apa itu? Alladzi huwa al-istislamu lillah wahdah, yaitu al-istislam, penyerahan diri kepada Allah satu-satunya, berserah diri. Nah, ini kan sebetulnya dasar keberagamaan seorang Islam itu penyerahan diri kepada Allah. Kata Islam, istislam itu artinya berserah diri. Maka kalau orang sudah berserah diri kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, maka dia sudah menjadi muslim yang sejati. Nah, cuma kadang-kadang kan tantangan kita, kadang-kadang kita istislam, tapi kadang-kadang ya tidak juga gitu ya. Kadang-kadang di hati ada keraguan, ya, terutama kalau misalnya nanti di sini ada ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Kemudian alasan yang keempat, anna a'malul qulub hiya aslu taqwa. Nah, ini yang harus kita tanamkan juga. Kita sering mendengar kata takwa kan. Kalau khotib selalu mengatakan takwa kan di awal khutbah.
Padahal takwa itu adalah a'malul qulub. Jadi takwa itu pekerjaan hati. Kama qala ta'ala di surah Al-Hajj nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadi takwanya hati. Ini artinya apa? Jadi letak takwa itu sebetulnya ada di hati. Takwa itu kan intinya takut. Ya, takut, kemudian menjaga, itu dasar-dasar atau beberapa arti takwa ya. Ada takut, ada menjaga. Jadi kalau orang takwa artinya dia bisa menjaga hatinya, bisa menjaga dirinya. Ada takut tentu saja takut kepada Allah. Nah, kata takut mungkin kita bisa bedakan ya, takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada Allah itu kan solusinya justru kita harus datang, harus menemui, bertemu kepada Allah, menyampaikan segala sesuatu. Tapi kalau takut kepada makhluk kan sebaliknya. Kalau kita takut kepada hewan, kita menghindar. Takut ular, ya kecuali pawangnya bisa nangkep. Tapi kalau kita sebagai umum gitu ya, ada ular kan kita menghindar, ada harimau kita menghindar karena takut. Maka takut kepada Allah itu menjadi penting, menjadi dasar. Ya. Karena itu takwa itu letaknya ada di hati. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrah. Nabi pernah mengatakan bahwa takwa itu di sini sambil menunjuk kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hauna. Takwa itu ada di sini. Di takwa itu ada di hati. Rasa takut kepada Allah itu ada di hati kan. Ya seperti berpuasa ini kan, kalau kita takutnya kepada Allah maka tentu kita tidak akan melanggar puasa, misalnya diam-diam minum. Kalau takut sama orang kan masih bisa diam-diam minum, yang penting nggak ketahuan. Anak-anak kecil, kalau zaman saya sih banyak ya. Kalau sekarang kayaknya anak-anak kecil udah TK aja udah pada puasa nih. Kalau zaman saya kecil tahun 70-an ya, buka waktu 60-70 tuh, anak-anak kecil tuh banyak yang puasanya ngebor gitu. Ya minum tapi nggak ketahuan, nanti ngaku masih puasa gitu. Baik kalau di kampung-kampung itu main ke sawah, ke kebun itu loncat ke kebun orang sambil metik timun yang masih kecil itu dimakan. Pulang ke rumah masih ngaku puasa itu. Kalau sekarang mungkin udah tidak ketemu yang kayak gitu ya. Oh masih di kampung ya. Kalau di kota mah udah nggak ada kebunnya juga. Ya. Jadi betul-betul letak takwa itu ada di hati. Kalau sudah di hatinya udah takwa, kita mau berbuat sesuatu yang menyimpang pasti takut karena akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Walamma kana syahrus siyam al-maqsud minhu at-taqwa. Nah, kita masuk ke puasa Ramadannya ini, siam. Dan bulan puasa itu kan yang dimaksud dari bulan puasa itu at-taqwa. Ya, sesuai dengan ayat yang mewajibkan puasa di surah Al-Baqarah 183 yang sering sekali kita dengar ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa itu sebetulnya satu, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Bukan supaya dapat beli baju baru dan yang baru-baru itu. Rumah baru, apapun yang baru gitu. Cuma kan kita kadang-kadang suka salah kaprah memaknai puasa. Umumnya kita ya kalau kita berarti termasuk saya juga ya. Orang kalau puasa itu yang dilihat ujungnya lebaran. Ya kan? Orang masuk puasa itu yang ditunggu-tunggunya adalah lebarannya. Ditunggu Idul Fitrinya bergembira. Cuma masalahnya mempersiapkan untuk kegembiraan Idul Fitri itu lebih banyak yang lahiriah, yang fisik. Ya kan? Seminggu bahkan sebulan sebelum puasa datang, orang-orang Indonesia banyak yang tawaf. Tapi tawafnya bukan di Masjidil Haram, di TA, di Tanah Abang, di mal-mal,
alasannya nanti kalau udah masuk puasa kan harganya naik, jadi sekarang saja untuk lebaran. Ya masuk akal lah. Ya sebetulnya sulit diberantas kayak gitu, sebetulnya nggak apa-apa, yang penting nanti dibarengi ya dengan ibadah yang kuat juga di bulan Ramadan biar seimbang gitu. Karena tentu kita berat kalau tidak melakukan, apalagi tantangannya kan anak-anak ya. Ya namanya anak-anak kan yang lain pakai baju baru, ingin juga. Kita kalau nggak beli kan bagaimana gitu. Nah, yang penting orang tua jangan kayak anak-anak itu yang harus, kalau orang tua tidak harus yang baru. Nah, jadi puasa Ramadan ini memang dikaitkan dengan takwa. Satu-satunya tujuan puasa itu ya takwa itu. Ya. Kana ta'allumu a'malil qulub wa tadzakuruha wa tadarusuha wal qiyamu biha fi syahril mubarak huwa nurun ala nur. Maka ya belajar amal qulub, amal hati, menzikirkannya, mempelajarinya, melaksanakannya di bulan Ramadan, bulan Al-Mubarak yang diberkahi adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya benar-benar ini akan menjadi pencerahan, akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Maka nih di bulan puasa kita mengadakan kegiatan seperti ini, insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Amin ya. Meskipun ya tadi dijelaskan atau disinggung di obrolan, tidurnya orang berpuasa saja ibadah. Ya. Nah, cara memahaminya kita menggunakan mafhumul muwafaqah. Kalau dalam usul fikih itu ada mafhumul mukhalafah, ada mafhumul muwafaqah. Kalau mafhumul mukhalafah dengan pengertian sebaliknya. Tapi kalau mafhumul muwafaqah dengan pengertian yang lebih intensnya. Misalnya tidur berpuasa puasa di bulan tidur di bulan puasa itu berpahala. Mafhumul muwafaqahnya tidur saja di bulan puasa diberikan pahala, apalagi gitu. Apalagi belajar, apalagi bekerja, apalagi hadir di majelis dan seterusnya dan seterusnya. Berarti pahalanya akan berlipat ganda. Maka kita manfaatkan betul Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik secara individu maupun kelompok seperti ini. Ya kalau yang individunya ya sholat sunnahnya jadi lebih rajin, baca Qur'annya lebih rajin lagi, ya minimal target 1 kali lah khatam dalam 1 bulan.